Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini channel KPMat akan membahas materi UTBK TPS-nya, yaitu fungsi komposisi ya, atau komposisi fungsi. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas ada materi bermacam-macam materi ya. Ada materi matriks kemarin di video sebelumnya yang merupakan materi yang muncul juga di UTBK tahun 2020. Nah, di materi komposisi kali ini kita akan bahas bagaimana mengkomposisikan fungsi ya, baik itu secara dua fungsi atau lebih ya. Nah, kita bahas dulu yang fungsinya ada dua, yaitu fungsi fx dan gx. Nama fungsinya biasanya fx dan gx ya. Sebenarnya bisa diganti juga dengan nama fungsi yang lain. Nah, untuk fungsi yang digabungkan itu dua fungsi, itu ada dua rumus. Yang pertama, ini dia, yaitu g dot, ini dibaca dot ya, atau dibaca bundaran, g dot fx sama dengan g fx. Kemudian yang kedua, f dot gx sama dengan f gx. Nah, coba adik-adik perhatikan. Sebenarnya rumusnya simple sekali, yaitu tinggal dekatkan yang berdekatan dengan x. Nih, yang berdekatan f kan, jadi fx gabung deh nih. Nah, ini yang berdekatan apa? Gx. Nah, ini gabung dia jadi gx. Oke. Nah, ini rumus untuk kalau dua fungsi. Nah, kalau untuk tiga fungsi, misal h dot g dot fx, maka dia menjadi h g fx. Dekatkan dia yang x-nya dengan f-nya, karena di sini yang berdekatan f dengan x. Kemudian diikuti dengan h g-nya ya. Jadi sebenarnya dia cuman berurut aja nih. Ya, h g f. Urutannya nggak berubah kan? H g f. Nah, jadi nggak mengubah hurufnya. Oke. Nah, untuk yang tiga fungsi ini sebenarnya bukan hanya h dot g dot f, tapi juga bisa untuk fungsi yang urutannya berbeda seperti ini. Misalkan f ya kan, dot g dot h gitu. Nah, tinggal urutin aja ya. Nah, tapi kita bahas dulu yang dua fungsi dulu. Oke, kita kasih contoh ya biar lebih paham gimana cara kerjanya. Nah, untuk yang dua fungsi. Untuk yang pertama, misal kita punya fungsi fx ya, katakanlah fx. 2x kuadrat tambah 3. Kemudian kita punya fungsi gx. Nah, misalkan x tambah 1, misalkan gitu. Nah, kalau misal yang ditanya g dot fx, gimana cara ngerjainnya? Berarti g fx sesuai dengan rumus ya kan? Nah, pertama isi dulu fx-nya. Fx-nya berapa? Fx-nya 2x kuadrat tambah 3, ya kan? Nah, setelah itu apa? Kita substitusikan dia ke fungsi g. Nah, kenapa? Karena di sebelahnya itu huruf g. Oke, jadi kita masukkan nilai dari 2x kuadrat tambah 3 itu ke dalam fungsi g. Nah, jadi makna dari penulisan ini, substitusikan ini ya ke dalam fungsi g-nya. Karena yang di sebelahnya adalah g. Oke, jadi kita substitusikan. Jadi kayak gini nih. Nah, fungsi g-nya kan ini, yaitu x tambah 1, ya kan? Pada bagian x-nya kita ganti dengan 2x kuadrat tambah 3. Nah, terus tambah 1. Jangan lupa, karena fungsi g-nya x tambah 1. Jadi di bagian x-nya diganti dengan 2x kuadrat tambah 3. Kemudian tambah 1-nya tinggal ngikut aja. Oke? Sehingga ini jadi hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 4. Nah, ini jawabannya. Oke, misal pertanyaannya f dot g x ya. Kalau tadi g dot fx, sekarang f dot gx. Oke. Ini kan menjadi f ya gx, ya kan? Sesuai dengan rumusnya. Nah, ini kan gx yang di dalam tanda kurungnya. Berarti kita ganti dulu nih gx ini. Gx ini kita ganti nih. Ini kita ganti dengan x tambah 1. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita substitusikan ke fungsi f-nya. Jadi yang ini kita substitusi ke f. Nah, kita lihat f-nya. F-nya apa? F-nya 2x kuadrat tambah 3. Jadi bagian x-nya ini kita ganti dengan x tambah 1. Jadi kayak gini nih. Jadi 2 buka kurung x tambah 1 pangkat 2 ya tambah 3. Oke, gimana? Bisa ya dipahami cara ngerjainnya nih. Nah, kita lanjut. Ini kalau kita mau kuadratin tinggal dikuadratin. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, kita coba kuadratin ya. Jadi bagaimana cara mengkuadratkan pangkat 2 supaya cepat? Caranya gini. X dipangkatin 2. X pangkat 2. Ya. Kemudian X kali 1 kali 2. Berarti 2X. Kemudian 1 dipangkatin 2. Itu 1. Nah, lalu tambah 3. Ya.
Nah, ini kita kali ke dalam, 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 2 tambah 3. Berarti 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi poin pentingnya apa? Kita substitusikan apa yang ada di dalam tanda kurung ke dalam fungsi yang di sebelahnya. Pada bagian mana ya disubstitusikan? Pada setiap nilai x-nya, gitu ya. Nah, misal kita punya fungsinya 3, kita tambah satu fungsi lagi lah ya. Untuk yang 3 fungsi nih, hx. Nah, misalkan fungsinya x kuadrat tambah x, misalkan gini. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanya, kalau tadi kan fungsinya ini ya, komposisinya. Coba kita ubah, misal komposisinya kayak gini. G dot F dot H. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi rumusnya sebenarnya kita bisa ciptain sendiri rumusnya. Jadi nggak perlu ngapalin. Jadi materi ini sebenarnya materi gampang. Kenapa? Rumusnya itu kita nggak perlu apalin. Tinggal apa yang ditanya itulah rumusnya. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini nih. Misal nih G.F.H. Di sini kan kita belum ada rumusnya. Ini kan rumusnya beda ya. H.G.F, ya kan? Nah, yang ini yang ditanya G.F.H. Nah, jadi rumusnya ya tinggal kita buat sendiri aja. Kayak gimana? Tinggal ditulis ulang lagi G, ya kan, tanda kurung F. Nah, kan nggak berubah ya posisinya. Kemudian kurung lagi, ya kan, H. Kemudian kurung lagi X. Nah, tutup kurung nih. Nah, ini dia. Jadi urutan rumusnya itu nih, ini kan urutan rumusnya ini nggak berbeda dengan apa yang ditanya. Jadi ya tinggal gabungin lagi dengan versi penulisan yang seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu ngapalin rumus yang ada di sini. Ini nggak perlu diapalin, tinggal dipahamin aja. Nah, dari sini gimana cara kerjanya? Ini kita tulis dulu G, F-nya tulis lagi, HX-nya kita tulis dulu, yaitu X kuadrat tambah X, ya kan? Nah, sekarang kita pahami maksud dari penulisan ini. Maksud dari penulisan ini adalah kita akan substitusi ke bagian F-nya nih. Ini kita substitusi ke bagian F-nya. Nah, kita coba substitusi ya. Berarti G, kita tulis lagi. Nah, F-nya apa? F-nya ini ya. Ini dia F-nya, 2X kuadrat tambah 3, ya kan? Berarti nih kita tulis lagi setiap X-nya ini ya, setiap X di sini kita ganti dengan X kuadrat tambah X, oke? Berarti 2 X kuadrat tambah X pangkat 2 tambah 3. Oke, gimana? Paham maksudnya? Jadi sekali lagi, ini kan fungsinya F. Nah, jadi X kuadrat tambah X ini kita gantikan ke bagian F. Di mana gantikannya? Di bagian X-nya nih, nih. Di bagian sini, oke? Nah, ini tinggal kita hitung. Kita kuadratin dulu. X kuadrat pangkat 2 berarti X pangkat 4. Ya, X kuadrat kali X kali 2 berarti 2X pangkat 3. X dipangkatin 2 berarti X pangkat 2. Ya. Lalu tambah 3 tutup kurung. Nah, oke, G-nya kita tetap tulis. Berarti ini 2. X pangkat 4 kita kali ke dalam ya. Tambah 4X pangkat 3. Tambah 2X pangkat 2. Tambah 3. Nah, lalu ini kita gantikan ke dalam fungsi G-nya. Fungsi G-nya apa? Yaitu X tambah 1. Nah, pada bagian X-nya ini kita ganti dengan yang ada di dalam tanda kurung ini. Berarti 2X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 3 tambah 1. Nah, jadi ini tadi kan X-nya pada bagian GX-nya ya. Nih, ini kan GX ya. X tambah 1. Nah, kita ganti dengan 2X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 3 lalu plus 1-nya ngikut aja. Nah, jadi ini adalah jawaban dari G.F.Hx ya. Jadi sekali lagi adik-adik nggak usah ngapalin rumusnya, yang penting pahami konsepnya atau cara mengerjakan dari komposisi tersebut sehingga mengurangi penghafalan ya kan. Jadi lebih ke pemahaman aja. Oke, gimana? Bisa dipahami materi kita yang pertama? Nah, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di materi yang kedua yaitu operasi fungsi. Nah, operasi fungsi ini meliputi jumlah, kurang, dan perkalian ya. Untuk pembagian itu kita nggak bahas, kenapa? Karena di operasi fungsi pembagian itu biasanya masuknya ke materi polinomial atau suku banyak ya. Nah, jadi misal kita punya dua fungsi kayak gini nih ya, kayak gini yaitu fungsi f dan fungsi g ya. Nah, f dan g. Nah, jadi kalau misalkan F tambah G biasanya suka ditulis kayak gini nih. F tambah G lalu X. Yang artinya kita jumlahin fungsi F dengan fungsi G.
Ya gitu juga kalau pengurangan, F kurang G itu artinya fungsi F dikurang dengan fungsi G. Kemudian untuk perkalian F kali G, nah itu artinya si Fx dikali dengan si Gx. Nah kita kasih contoh aja ya biar gampang. Nah misalnya kita punya fungsi Fx sama dengan 2x tambah 1. Punya Gx-nya misalkan x kuadrat tambah 3. Nah kalau misalkan kita mau jumlahin ya F tambah G-nya, nah F tambah Gx-nya berarti kan Fx tambah Gx. Nah lalu kita tulis aja Fx-nya, yaitu 2x tambah 1 ditambah Gx-nya x kuadrat tambah 3. Nah di sini kan si x-nya variabel x-nya nggak ada yang sama. Yang satu x kuadrat, yang satu x ya, yaitu ini dan ini. Itu beda karena x kuadrat dengan x itu beda. Jadi nggak bisa dijumlahin. Sehingga tinggal kita tulis aja kayak gini nih. Nah yang 1 sama 3-nya kita jumlahin. Jadi 4. Nah itu dia hasil penjumlahannya ya. Jadi ingat aja konsep dari aljabar, ketika dijumlah itu dia wajib syaratnya sama ya, yaitu variabelnya harus sama. Pertama hurufnya sama, yang kedua derajat atau pangkatnya juga harus sama. Kemudian kalau misalkan F kurang G, nah berarti Fx dikurang Gx. Nah Fx-nya 2x tambah 1 kurang, nah jangan lupa setelah tanda kurang kita harus menuliskan kurung ya, itu wajib. Ya, itu wajib dituliskan. Karena kalau kita nggak tuliskan nanti jadi salah hasilnya. Nah, ini 2x tambah 1. Ini kalikan ke dalam tanda negatifnya nih. Kalikan ke dalam menjadi min x kuadrat kurang 3. Nah, kita susun lagi. Ya, karena nggak ada yang sama variabel x-nya. Tambah 2x ya. Nah, 1 kurang 3. Jadi min 2. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, gimana kalau misalkan perkalian? Yaitu f kali g. Nah kalau F kali Gx ya tinggal kita kaliin aja, yaitu Fx dikali dengan Gx. Nah berarti Fx-nya berapa? Fx-nya 2x tambah 1. Gx-nya x kuadrat tambah 3 ya kan? Nah ini kita kalikan satu-satu nih. 2x kali x pangkat 2 berarti 2x pangkat 3. 2x kali 3 ya 6x. Masih ingat kan cara ngalikan aljabar ya? Kemudian si satunya nih. Ya, 1 kali x kuadrat, 1 kali 3 itu 3. Nah, jadi tinggal kita rapiin aja bentuknya dari pangkat tertinggi ya seperti ini sampai dia konstantanya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, gimana? Bisa dipahami tentang operasi fungsi? Karena saya itu aja untuk materi operasi fungsi. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di materi yang ketiga yaitu fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu atau biasa kita sebut dengan fungsi kebalikan atau balikan yang biasanya dituliskan dengan pangkat min 1 ya seperti ini. Ini dia. Pangkat min 1 dia. Nah, jadi ini ada beberapa trik cepat. Nah, tapi dari semua trik cepat yang Kakak tuliskan di sini yang paling sering aja yang kita bahas nanti ya. Artinya yang paling sering muncul di soal. Karena nggak semua trik cepat ini muncul di soal atau model soalnya nggak sering muncul gitu ya. Nah, yang pertama, ini trik cepat yang pertama nih ya. Yang ini dulu kita bahas nih, yaitu fx sama dengan ax tambah b, maka dia inverse-nya f min 1 x sama dengan x kurang b per a. Nah, gimana maksudnya? Nah, kita coba trik yang pertama. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini, 3x tambah 4, maka inverse-nya itu dilambangkan dengan pangkat min 1. Nah, sesuai dengan rumusnya kan, x kurang b per a, ya kan? Nah, ini adalah a-nya, ini adalah b-nya. Nah, jadi x, nah lawankan, ini kan positif ya. Lawankan dia jadi negatif. Nah, negatif 4 per 3. Nah, itu dia kalau pakai trik, ya kan? Langsung dapat jawabannya. Nah, kalau pakai cara biasa, kayak gini nih, cara biasa. Ya. Langkah pertama fx-nya itu kita ganti dengan namanya y, kayak gini nih. Ya, 3x tambah 4. Nah, tujuan dari fungsi inverse itu adalah membuat variabel x-nya jadi tunggal, jadi sendiri. Jadi kayak gini nih. Y kurang 4 sama dengan 3x. Nah, jadi Y kurang 4 per 3 kita pindahin X-nya. Kita pindahin 3-nya menjadi seperti ini. Nah, lalu kita balikkan lagi nama variabelnya dan kita tulis nama fungsi X ini menjadi inverse-nya. Jadi kayak gini. F yang ini kita tulis menjadi F inverse-nya. Kemudian variabel Y-nya itu kita ganti menjadi X lagi. Nah, sama kan hasilnya? Nah, ini kalau cara biasa. Nah, Kakak kasih contoh lagi nih. Misal kayak gini. Kita punya fungsi fx sama dengan 2x kurang 5. Maka inverse-nya berapa? Inverse-nya. Nah, x
ubah ini, lawankan, jadi kayak gini, lalu perkan dengan ini. Nah, itu dia caranya. Pakai cara biasa, yuk pakai cara biasa. Y sama dengan 2X kurang 5. Jadi Y tambah 5 sama dengan 2X. Berarti Y tambah 5 per 2 sama dengan X. Jadi F inverse-nya adalah X tambah 5 per 2. Balikkan lagi namanya, sama kan? Nah, itu yang disebut sebagai inverse. Kita bisa pakai trik atau cara biasa. Nah, kemudian yang kedua nih. Ini juga sering muncul nih yang kedua nih. Ya, bentuk yang kedua. Itu bentuk yang ini. Nah, jadi bentuk yang sering muncul tuh adalah bentuk 1 dan bentuk 2. Kemudian bentuk 3, 4 ini jarang ya. Walaupun Kak tuliskan di sini tapi dia jarang sekali. Minimal adik-adik harus pahami kedua bentuk ini nih. Ya, kedua bentuk ini. Kenapa? Karena sangat sering muncul di soal-soal UN kalau masih ada UN ya kan. Kemudian UTBK juga sering muncul seperti UTBK di tahun ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih. Nah, jadi kita punya fungsi fx, kita bilang 3x tambah 4 per 2x tambah 5. Nah, maka inverse-nya itu, ini tinggal kita rotasi aja yang ini nih. Kita rotasi. Nah, coba perhatikan tuh. Ini kan dirotasi nih, ya kan? Nah, ini kan AX tambah B per CX tambah D. Nah, B-nya kan tetap. CX-nya tetap kan? Tetap posisinya ini kan? Tetap kan? Nah, tapi AD-nya berotasi. A-nya turun ke bawah, D-nya naik ke atas. Dan dia dikali negatif. Nah, rotasi dan kali negatif. Nah, jadi kita naikkan ke atas nih. Jadi min 5. Kemudian tambah 4 per 2x. 3-nya kita turunkan ke bawah dan dikali negatif. Nah, ini dia inverse-nya. Oke? Nah, kita coba lagi nih. Ya, kita coba lagi dengan contoh yang beda. Fx misalkan min 5x kurang 3 per 2x tambah 4. Nah, maka inverse-nya berapa? Inverse-nya adalah ini si 4-nya kita kali negatif jadi min 4 ya, kurang 3 per 2x. Si min 5-nya kita kali negatif ya, berarti positif 5. Nah, ini adalah inverse-nya. Oke? Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, untuk cara biasanya sama aja sebenarnya. Misal ini. Untuk cara biasanya tinggal ganti jadi Y sama dengan 3X tambah 4 per 2X tambah 5. Lalu kita kali silang nih. Jadi ini 2XY tambah 5Y sama dengan 3X tambah 4. Oke? Nah, jadi kita pindahin yang ada XX-nya ke sebelah kiri. Yang Y-nya kita pindahin ke sebelah kanan kayak gini nih. Min 5Y tambah 4, ya kan? Lalu kita faktor X-nya nih. Keluarin X-nya jadi kayak gini. Ya kan? Keluarin X-nya. Nah, tambah 4. Sehingga X sama dengan min 5Y tambah 4 per 2Y kurang 3. Nah, sama kan dengan jawaban trik cepatnya yaitu min 5X. Ya, di sini kan min 5X tambah 4 nih, min 5Y. Ini kan tinggal ganti nama ya kan? Tinggal ganti nama menjadi huruf X. Nah, oke. Jadi sama aja mau pakai trik cepat atau pakai trik biasa, itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Sehingga ini kita bisa tulis kayak gini nih, ya kan? Min 5X tambah 4 per 2X kurang 3. Nah, sama kan hasilnya? Nah, jadi untuk fungsi inverse-nya Kak rasa itu aja yang perlu Kak jelasin. Untuk yang lain tinggal diterapin aja nanti ketika ketemu soalnya ya. Tapi saran Kakak, pahami dua materi ini, yaitu trik cepat yang pertama dan trik cepat yang kedua. Karena materi ini atau rumus ini paling sering muncul di soal-soal nantinya. Oke, Kak rasa itu aja. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di materi yang bagian D, yaitu fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, kadang di soal itu suka dikasih tahu ada komposisi dan inverse-nya seperti ini. Ini komposisi, lalu ada inverse-nya. Nah, maksud dari komposisi berinverse ini adalah itu dibalik ya. Nah, dibalik urutannya. Jadi yang sebelah sini duluan, ini dia, baru yang sebelah sini belakangan ya. Biasanya kan gini, kalau misalkan G.Fx itu kan rumusnya jadi apa? G Fx kan. Nah, jadi dia nggak berubah urutannya kan. Jadi G dulu F ya kan. G dulu F. Nah, tapi ketika dia fungsi inverse seperti ini G.F min 1x itu urutannya berubah. Jadi minnya dulu ya kan. Baru komposisi dari G-nya. Nah, oke. Jadi dia berubah. Sehingga ini bisa ditulis juga kayak gini nih. Ya. Penulisannya juga bisa kayak gini. Jadi F min 1 G min 1x. Bisa juga kayak gini. Yang ini juga bisa kayak gini. G min 1 ya, F min 1x. Jadi penulisannya ada dua cara, seperti ini bisa atau seperti ini juga bisa.
Oke. Nah, kita kasih contoh aja. Misal kayak gini. Kita punya fungsi komposisi g.f min 1 x. Misalkan sorry, jangan gini ya. Ini Kak ganti dulu. Ganti dulu nih. Oke. Nah, misal kita punya komposisi punya fungsi gx sama dengan 2x tambah 1. fx sama dengan x tambah 4. Nah, kita coba cari g.f-nya. G.f-nya. Ya, g.f-nya apa? Nah, berarti kan g fx, ya kan? Nah, sesuai dengan rumusnya tadi di materi pertama kan, ini fx-nya kita ganti dengan apa? X tambah 4, ya kan? Nah, lalu kita substitusi ke fungsi g. Nah, ke fungsi g-nya. G-nya apa? G-nya 2x tambah 1, berarti 2x tambah 4 tambah 1. Artinya di sini kita ganti. Oke? Kita ganti dengan x tambah 4. Nah, coba pahami lagi materi komposisinya tadi ya. Kalau masih bingung adik-adik. Nah, ini jadi 2x kalikan ke dalam, ini 8, ini plus 1. Jadi 2x plus 9. Nah, ini kan g.fx-nya. Jadi kalau misalkan kita mau cari g.fx inverse, itu kira-kira gimana? Nah, ini langsung kita bisa inverse ini. Ya, langsung kita bisa inverse ini. Caranya kayak mana? Caranya adalah kita pakai aja trik cepat fungsi inverse. Gimana trik cepatnya? Trik cepatnya ini x, ya. Ini gantikan jadi min 9 per 2. Nah, itu dia kalau kita cari inverse dari komposisi g.f min 1x-nya. Oke? Nah, kalau misalkan kita mau cari komposisi ini tanpa harus mengkomposisikannya, tanpa harus kayak gini dulu, itu juga bisa. Caranya kayak gini. Kita cari dulu. Kalau mau pakai rumus ini ya. Kalau kita mau pakai rumus yang ini. Nah, kita mau pakai rumus ini nih untuk mencari ini. Oke? Caranya kayak gini. Pertama ini kita cari inverse-nya dulu. Inverse dari si G. Pakai trik cepat aja ya. X kurang 1 per 2. Oke ya, paham ya. Trik cepatnya tadi kan udah ada di materi awal ya. Kemudian ini apa? Fx-nya ya. Fx-nya menjadi X kurang 4 ya. Nah, sehingga kalau kita mau cari g.f min 1x itu kita harus pakai rumus ini. Ini. Kita harus pakai nih rumus ini. Nah, rumus yang ini nih. Sehingga kita bisa tulis kayak gini. F min 1. Nah, terbalik kan urutannya. Jadi nggak G-nya dulu, tapi F-nya dulu. G F min 1 komposisi F G ya. G min 1x. Nah, atau kita bisa tulis F G min 1x kayak gini nih. Nah, oke ya. Sehingga F min 1, G min 1-nya apa? Yaitu X kurang 1 per 2. Oke. Nah, kita substitusi ke fungsi F-nya. Ya, fungsi F-nya apa? F inverse-nya. Ini F inverse. Oke. Yaitu X kurang 4. Nah, kita ganti pada bagian X yaitu dengan X kurang 1 per 2. Ya, X kurang 1 per 2 kurang 4. Nah, ini kalau kita mau kali silang, ini kan per 1 ya. Bisa kita kali silang. Kayak gini 1 kali X kurang 1, 2 kali min 4, min 8 per 2 kali 1, 2. Ya kan? Berarti X kurang 9 per 2. Nah, sama kan hasilnya? Nah, jadi ada dua cara kalau misalkan ditanyakan fungsi komposisi inverse. Pertama, kita cari dulu komposisinya kayak gini, lalu di-inversein di akhir jawaban. Yang kedua, kita inverse kan masing-masing fungsi kayak gini nih. Kita inversein masing-masing fungsi, baru kita pakai rumus yang ada di sini. Yang ini, bisa yang ini atau yang ini, tergantung apa yang ditanya. Oke? Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Karena saya itu aja ya untuk materi yang D-nya. Kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di materi yang E atau materi terakhir. Nah, ini adalah salah satu materi yang sangat penting juga. Kenapa? Karena nanti adik-adik akan bertemu dengan soal-soal yang bentuknya seperti ini nantinya. Ketika nyelesain soal UTBK di tahun 2020 atau di tahun depan lah mungkin ya. Jadi bisa saja soalnya akan kuat lagi seperti ini. Nah, gimana maksud dari soal rumus ini atau konsep ini? Kita lihat dulu ya. Jika fungsi komposisi diketahui, maka ada dua konsep. Ditanya di dalam, triknya substitusi langsung. Ditanya di luar, triknya itu inverse dan substitusi. Nah, ini trik dasar ya. Nanti kita bahas juga trik cepatnya ketika di soal ya. Jadi yang Kak bahas di materi ini, trik dasarnya dulu. Nanti ketika kita udah ngerjain soal, kita kombinasikan trik dasar dengan trik cepat gitu ya. Nah, oke, kita coba bahas yang ini pertama dulu nih.
Misal kita punya fungsi seperti ini. F.G ya, fungsi komposisi. Jadi dia nanti dikasih tahu fungsi komposisinya. Seperti ini misalkan 2x kuadrat tambah 3. Misalkan gitu ya. Kemudian ada fungsi fx. Nah, fungsi fx-nya misalkan 4x kurang 1. Nah, yang ditanya gx-nya. Nah, gx-nya. Nah, ini yang ditanya. Nah, gimana kita jawabnya soal ini? Nah, pertama kita tulis dulu f.g-nya seperti ini kayak biasa ya. Ini masih pakai trik biasa ya. Nah, lalu kita kombinasikan nih. Kita kombinasikan komposisikan ya. Salah sebut Kakak. Nah, ya. Jadi 2x pangkat 2 tambah 3 seperti ini. Nah, gx-nya ini yang ditanya kan. Posisinya di mana tuh? Nah, posisinya kan di dalam tanda kurung. Ini kan? Dalam tanda kurung ya. Nah, ini disebut di dalam, ini disebut di luar. Nah, jadi yang di dalam tuh bisa aja gx, bisa aja fx. Ya, tergantung dari bentuk soalnya. Jadi bukan masalah f atau g yang di dalam, tapi posisinya dulu yang kita amatin. Jadi bukan nama fungsinya yang jadi problem, tapi posisinya. Ya. Nah, ini disebut di dalam, ini disebut di luar. Kebetulan contoh soal kita, sekali lagi kebetulan contoh soal kita, yang di dalamnya itu gx, yang di luarnya f. Nah, jadi kalau misalkan ditanya di dalam seperti ini kan di dalam ya. Tanya di dalam nggak tulis dulu. Nah, kalau ditanya di dalam seperti ini, kita langsung substitusi langsung ke fungsi sebelah, yaitu fungsi f. Kebetulan f di sebelahnya. Nah, ini kan f-nya 4x tambah 4x kurang 1. Jadi 4 ya. X itu diganti dengan gx. 4gx ya seperti ini. 4gx kurang 1 sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Jadi 4gx ya kan? Nah, sama dengan 2x kuadrat tambah 3 tambah 1. Oke. Jadi 4gx ya sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4. Jadi gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4/4. Nah, ini adalah fungsi gx ya. Ini kalau ditanya di dalam ya, kalau ditanya di dalam. Jadi yang di dalam itu bisa aja fx, bisa aja gx ya, tergantung soalnya. Tapi cara ngerjainnya tetap sama ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ditanya di luar ya, ditanya di luar. Oke. Misal kita punya fungsi seperti inilah ya, f.g x lagi kita samain aja ya. Misalkan 3x kuadrat tambah x. Nah, kemudian kita punya fungsi gx ya, gx sama dengan misalkan x tambah 1. Yang ditanya misalkan fx seperti ini. Nah, ini yang ditanya. Jadi untuk jawab soal ini gimana? Nah, pertama kita tulis dulu ya seperti ini. f.g x sama dengan 3x kuadrat tambah x. Nah, kita komposisikan sesuai dengan rumusnya. Ini kan kayak gini kan? Jadi 3x kuadrat tambah x. Nah, coba amatin. Yang ditanya di mana posisinya? Yang ditanya itu kan f. F itu ada di luar. Nih di luar namanya ya. Ini di luar ya. Ini namanya di dalam. Oke. Nah, karena di luar maka triknya itu apa? Nih, inverse. Inversein apa? Nah, inversein fungsi yang di dalam. Nah, ini kan kita bisa buat gini kan? F. Kita isi gx ya. Gx apa? X tambah 1. Nah, oke. Kita isi ya. Lalu inversein. Inversein yang di dalam. Yang di dalam ini kita inversein nih. Nah, kita inversein dia. Kita inversein dia. Oke. Nah, tadi kan udah bahas kan trik cepat inverse gimana? Kalau pakai cara biasa dia kayak gini. Y sama dengan X tambah 1. Y kurang 1 sama dengan X kita pindahin. Nah, berarti inverse-nya ini. Berarti inverse-nya adalah X kurang 1. Ini inverse-nya. Inverse dari si GX ya kan? Si GX. Ini inverse dari si GX nih. Nah, kalau pakai trik cepat juga sama ya kan? Pakai trik cepat ya tinggal bikin X kurang 1 aja ya kan? Dengan trik cepatnya. Sehingga langsung kita tulis nih seperti ini. Ya, fx sama dengan kita substitusi ini ke dalam ini. Nah, jadi kayak gini. 3x kurang 1 pangkat 2 tambah x kurang 1. Jadi diganti tiap-tiap x-nya dengan x kurang 1. Nah, sehingga fx-nya adalah ini 3. Ini kita pangkatin dulu. X kuadrat ya. X kali min 1 kali 2 min 2x. Min 1 pangkatin 2 itu 1.
tambah X kurang 1. Sehingga fx-nya adalah 3x kuadrat kurang 6x tambah 3 tambah x kurang 1. Jadi fx-nya adalah 3x kuadrat min 6 nih ditambah x berarti min 5x ya. Kemudian 3 dikurang 1 itu berarti 2. Nah, jadi fx-nya adalah 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Oke? Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, jadi ada dua kemungkinan nanti ketika komposisi diketahui, bisa ditanya di dalam, bisa ditanya di luar. Tapi pada umumnya di soal UTBK tahun 2020 kebanyakan ditanya di luar. Nah, kemudian ada satu lagi sebagai keterangan. Terkadang soal itu di soal langsung dituliskan seperti ini. Nah, coba amati bagian ini. Yang ini. Fx tambah 1. Nah, kadang di soalnya langsung seperti ini. Ya, dia nggak nuliskan yang kayak gini. Nah, jadi dia di soal langsung ditulis kayak gini nanti nih. Ya, X tambah 1 sama dengan 3x kuadrat tambah x. Nah, ini artinya ini dalamnya ya kan? Ini luarnya. Nah, yang ditanya itu di luarnya nih, yaitu fungsi f-nya. Jadi, kadang di soal dia langsung seperti ini dituliskan. Jadi nggak seperti ini dia, ya. Jadi langsung otomatis seperti ini soal dituliskan. Jadi maksudnya juga sama seperti ini ya. Cara ngerjainnya juga sama seperti ini. Oke? Nah, yang kita bahas di sini adalah trik biasa atau trik yang biasa dipakai di kelas atau di sekolah ya kan. Nanti ketika kita coba bahas soal-soalnya, kita akan kombinasikan trik cepat dengan trik biasa ini supaya nanti lebih paham ya. Nah, karena saya itu aja untuk materinya. Kalau ada misalkan saran materi apa yang mau dibahas, boleh ya kan. Ketikkan di kolom komentarnya, atau misalkan ada yang mau ditanya juga boleh ketikkan di kolom komentarnya. Dan jangan lupa gabung di grup UTBK-nya ya, supaya nanti mendapatkan informasi yang penting dari kakak mengenai UTBK di tahun 2020. Oke, itu aja Kak Rasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.